Sahabat Matanera, di tengah saling salib elektabilitas antara baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, muncul beragam spekulasi soal sosok cawapres untuk Pilpres 2024. Kalau diperhatikan secara teliti, pergerakan politik kita akhir-akhir ini semakin membingungkan. Dinamikanya tampak sekedar gimmick untuk mencari atensi masyarakat dan miskin substansi. Berbagai isu dan wacana dilemparkan secara paksa kepada masyarakat, mungkin hanya sekedar untuk membuat kita membicarakan soal Pilpres 2024. Sejauh ini, ada tiga nama yang mengerucut menjadi baca pres untuk Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindro. Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Dan terakhir adalah Anies Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kali ini, Matanera akan membahas beberapa hal yang sedang ramai dibicarakan oleh netizen dan menjadi bahan pemberitaan media. Pertama, soal sosok cawapres. Semenjak ketiga kandidat capres kita diumumkan oleh partai politik sebagai bakal capres, sampai saat ini belum ada yang mengumumkan sosok cawapresnya. Strategi saling menunggu pengumuman cawapres dari koalisi lawan diterapkan. Bisa jadi pengumuman cawapres Anies, cawapres Ganjar, dan cawapres Prabowo akan dilaksanakan dalam menit-menit terakhir sebelum deadline pendaftaran capres untuk Pilpres 2024. Dari antara tiga baca pres yang ada adalah Anies Baswedan dan tim 8 serta parpol koalisi perubahan yang sudah banyak kali memberikan janji mengumumkan cawapres dalam waktu dekat, tetapi semuanya jong. Hingga konten ini dibuat, cawapres pendamping Anies Baswedan belum diumumkan juga. Menariknya, internal koalisi perubahan saling cekcok soal pengumuman cawapres. Adalah Partai Demokrat yang mendesak Pak Anies untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden demi memperkuat konsolidasi dukungan dan menaikkan elektabilitas. Beberapa hari terakhir, ada banyak kader dari partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan. Pengusung Anies Baswedan selalu memberikan dikte dan mengumbar masalah internal koalisi kepada publik, terutama soal mandeknya kesepakatan soal cawapres Anies dalam Pilpres 2024. Memang sih, kalau kita perhatikan secara objektif, makin hari koalisi perubahan terus menjadi ruwet. Selain itu, berbeda dengan kandidat lainnya. Beberapa hari ini, Anies Baswedan nampaknya menjadi capres yang paling gelisah di tengah tren elektabilitas yang masih stagnan dan bahkan melemah. Anies mesti juga berhadapan dengan isu-isu soal eksistensi koalisi, sinyal ancaman tekan menekan antara Nasdem dengan Demokrat. Demokrat sendiri ngotot mengusung ketua umum mereka, AHY, untuk menjadi cawapres pendamping Anies dalam Pilpres nanti. Beberapa waktu lalu, Anies dan tim 8 berturut-turut keliling bertemu pimpinan tiga partai pengusung, bertemu Surya Paloh, ketua umum Nasdem, SBY dari Demokrat, dan pimpinan PKS. Berbagai maraton pertemuan politik yang dilakoni Anies bisa jadi merupakan upaya beliau untuk menjemput bola yang selama ini belum jelas arahnya, terutama soal bakal calon wakil presiden Anies Baswedan sendiri. Menariknya, pertemuan maraton tersebut berbarengan dengan mencuatnya isu duet Ganjar-Anies ataupun duet Anies-Ganjar dalam Pilpres 2024. Isu duet Ganjar-Anies tersebut digulir oleh kader PDI Perjuangan. Kita tahu, beberapa hari yang lalu PDI Perjuangan secara resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai capres dalam apel siaga serentak konsolidasi besar-besaran untuk pemenangan pemilu yang dilaksanakan di Stadion Jatidiri. Bersamaan mencuatnya wacana perkawinan paksa antara Ganjar dan Anies, muncul pula desas-desus poros baru Sandi AHY. Desas-desus duet Sandi AHY berembus seakan untuk menyaingi isu bersatunya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Menariknya, merespon isu tersebut, sikap koalisi perubahan untuk persatuan terbelah. Ide duet Ganjar-Anies disambut baik oleh Partai Nasdem, namun ditolak oleh Partai Demokrat dan PKS. Wacana duet Ganjar-Anies atau Anies-Ganjar sepertinya hanya sekedar isu politik semata. Wacana ini sangat sulit terjadi. Pendukung akar rumput kedua kandidat ini hanya ingin calon mereka yang berada pada posisi calon presiden, bukan untuk calon wakil presiden.
Lantas, mungkinkah duet Sandi AHY menjadi kenyataan? Tak jauh berbeda dengan Ganjar dan Anies, cawapres pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024 belum juga diumumkan. Dan Prabowo sendiri sepertinya sedang gamang dalam memilih cawapres. Prabowo dihimpit dan disandera oleh keinginan parpol pengusung yang sama-sama ngotot menyodorkan pimpinan parpol mereka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Soal calon wakil presiden ketiga kandidat Capres 2024, kita bisa secara realistis katakan bahwa sebenarnya koalisi perubahanlah yang semakin ruwet dan koalisi gemuk pengusung Prabowo semakin suram. Namun di sisi lain, koalisi pengusung Ganjar semakin kesini semakin solid. Apalagi PDIP baru saja mengadakan pertemuan yang amat serius dengan pimpinan Partai Hanura. Kita tahu, Hanura secara resmi mendeklarasikan diri mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres dalam Pilpres 2024. Kedua, soal koalisi. Koalisi partai politik sekarang ini memang sudah terbentuk. Sejauh ini, koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dinobatkan sebagai koalisi yang paling gemuk, menyusul koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan. Sedangkan pengusung Ganjar Pranowo hanya PDI Perjuangan dan P3 dan beberapa partai non-parlemen seperti Partai Hanura dan Perindro. Hanya saja koalisi yang ada sekarang ini belum tentu final. Sepertinya sangat mungkin bisa berubah. Kita kembali kepada kredo politik bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Sepertinya tergantung pada bisik-bisik politik yang terjadi. Ketiga, soal elektabilitas. Elektabilitas ketiga kandidat sebenarnya tidak banyak yang berubah. Beberapa survei selalu menempatkan Prabowo Subianto sebagai capres yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi, kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo. Namun, beberapa hari terakhir, hasil temuan dari beberapa lembaga survei menempatkan elektabilitas Ganjar mulai mengkudeta elektabilitas Prabowo Subianto. Bagaimana dengan elektabilitas Anies Baswedan? Elektabilitas beliau terus berada di posisi buncit, konsisten di urutan ketiga. Menariknya, meskipun elektabilitas Anies yang diukur berdasarkan survei selalu berada di posisi 3, namun dalam setiap polling di media sosial, Anies selalu menang dengan perolehan suara yang sangat tinggi. Pertanyaan bersama kita adalah mana yang lebih mencitrakan kondisi sesungguhnya, hasil elektabilitas yang diserap oleh lembaga survei atau hasil polling yang ada di media sosial. Kita tidak tahu. Menuju Pilpres 2024, kita tetap pantau. Kita akan berjumpa lagi pada edisi berikutnya.